Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kita lagi bahas tawakal ya. Ayo. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin bayan haqiqatit tauhid alladzi wa aslu tawakkul. Nerangkan hakikat tauhid yang menjadi dasar tawakal. Ilam anna tawakkula min abwabil iman. Ketahuilah bahwa tawakal itu termasuk di antara bab-bab iman, yang bab iman itu 73 sampai 79 bab. Ya, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah kata Nabi. Jadi cabang iman itu 73 sampai 79. A'laha la ilaha illallah, yang paling tingginya la ilaha illallah. Kemudian adnaha imatatul adha anit thariq. Paling rendahnya adalah membuang duri di jalanan. Ya, lagi naik motor lihat ada batu. Ya, ini batu sekepal itu. Kalau kena pinggiran dan mobil, ya bisa mental. Kalau kena kepala orang bisa buat mendingan. Kalau kepala orang bukan mabok ya mendingan ya. Ini orang mau sholat Jumat, jamaah rahimakumullah. Coba diperhatikan di sini, Rasul mengatakan bahwa membuang duri di jalan, batu di jalan, itu adalah bagian dari iman. Padahal itu kan perbuatan fisik. Iman itu atas bil qalbi, membenarkan dengan hati. Jadi perbuatan hati iman itu. Apa ini membuat bisa bagian dari iman? Al-iman iqrarun bil lisan. Iman itu diungkapkan, diikrarkan dengan lisan. Kemudian wa tasdiqun bil qalbi, dibenarkan dengan hati. Wa amalun bil arkan, diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata, perbuatan. Itu bagian dari iman. Nah, wa jami'u abwabil iman la tantatim illa bi ilmin wa halin wa amal. Semua bab iman jamaah Allah itu selalu tersusun dari 3 unsur. Maka kalau 3 hal ini kita tidak memahaminya, sulit akan memahami bab iman ini. Misal saya akan buat ya 3 itu, 1 ilmu, keduanya adalah hak, yang ketiganya adalah amal. Itu selalu begitu. Untuk memahami sabar ya ini, memahami syukur ini, memahami khauf, memahami rojak ya ini 3. Memahami taubat, semua bab iman ya 3 ini. Saya akan buat biar lebih mudah nantinya ya untuk dipahami. Syukur misalnya, orang akan mengerti apa itu syukur kalau 3 hal ini dipahami. 1, ilmu yang kaitannya dengan syukur. 2, hal orang yang bersyukur. Yang ketiganya adalah amal syukur. Nah, yang dimaksud ilmu di sini adalah pengetahuan. Mengetahui bahwa yang diterima itu satu kenikmatan,
So, syukur itu kaitannya kan dengan nikmat. Ya, syukur itu berkaitan dengan nikmat. Makanya barang siapa mensyukur nikmatku, aku tambah. Karena memang syukur itu kaitannya dengan nikmat. Udah, untuk sementara saya katakan syukur itu berterima kasih. Berterima kasih ya. Nah, orang akan berterima kasih kalau satu, dia tahu bahwa yang diterima itu kenikmatan. Ya. Nih Haji Rohidi ketemu seseorang tiba-tiba dibagi duit 1 juta. Nah, ya apa yang akan keluar dari mulutnya? Ya, terima kasih kan gitu ya. Kenapa? Karena yang dia terima adalah kenikmatan, walaupun hakikatnya memang duit bukan kenikmatan, kan nggak ada orang doyan duit, ya. Tapi dengan duit kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan, kenikmatan apapun, sehingga masuk dalam kategori kenikmatan. Keluar ucapan terima kasih, syukur namanya. Kenapa? Karena yang dia terima kenikmatan. Lain kalau begitu ketemu orang ngasih batu koral 1, mungkin dia ngomong apa maksudnya ini orang, kan gitu. Lain kalau 1 truk, dia lagi bikin rumah, ya dikasih kulit kulit rambutan, nggak keluar karena yang dia terima bukan kenikmatan. Jelas ya. Yang kedua sekarang harus tahu siapa yang ngasih, yang memberi kenikmatan itu. Nah, kita ada orang yang jalan nemu dompet, ada duitnya di dalamnya, tengok-tengok nggak ada orang, dia berterima kasih nggak? Mau berterima kasih sama siapa? Oh, nggak tahu siapa yang ngasih, ya. Tuh. Karena dia tidak tahu siapa yang ngasih. Walaupun duit misalkan kita cuma sengaja orang mau ngasih sama kita, ditaruh aja orang ini ngumpet, yang keluarin. Ya tidak berterima kasih kita karena tidak tahu siapa yang ngasih kita. Makanya beda dengan orang beriman, Pak. Orang beriman itu begitu selesai makan, alhamdulillah. Bahkan ada yang nambahin, alhamdulillahilladzi at'amana fa asbahana wa saqana fa arwana wa ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makan hingga kenyang dan memberi aku minum hingga hilang dahaga dan menjadikan kami sebagai muslim. Langsung memuji, berterima kasih kepada Allah karena kita tahu yang ngasih makanan semua itu adalah ya. Lain orang kafir mau diterima sama siapa dia? Oh, menurut dia adalah hasil dirinya sendiri. Nah, yang ketiga sekarang harus tahu untuk apa kenikmatan itu diberikan. Nah, ini ya, seorang ada jamaah beliin sarung buat saya hadiah. Saya langsung mengucapkan terima kasih. Ya. Kemudian satu lagi, ente ngasih hadiah lagi. Misalnya sama abah ke sama siapa, dia dikasih sarung, dikasih peci sama dengan saya, dan dia tidak mengucapkan terima kasih. Antum yang masih lebih suka kepada saya, lebih suka kepada siapa? Hah? Benar? Nah, kenapa? Ini ya. Jadi saya berterima kasih. Kemudian ternyata sejak sampai atau ente ngasih saya sarung peci sampai gini hari enggak pernah peci dipakai. Sarung juga enggak pernah dipakai. Ya. Bahkan begitu melihat itu sarung
apa namanya ngepel kaca. Tapi si abah sarungnya dipakai sholat, pecinya dipakai sholat. Lebih suka sama saya mas apa? Padahal dia nggak mengucapkan terima kasih, tapi perbuatannya sesuai dengan keinginan yang ngasih. Saya berterima kasih sesuai ucapannya, tapi perbuatannya ngeselin. Maka terima kasih itu Pak yang benar adalah perbuatan. Walaupun ucapannya nggak pernah mengucapkan terima kasih, tapi kalau perbuatan tindakannya sesuai dengan keinginan yang ngasih, itu syukur yang sebenarnya. Sehingga syukur dengan lidah itu kata Imam Ghazali hampir-hampir nggak ada gunanya. Hampir nggak ada gunanya. Itu jamaah Allah. Nah, jadi mengetahui yang diterima itu kenikmatan, mengetahui siapa yang memberi, tahu untuk apa kenikmatan diberikan. Lalu keadaannya bagaimana? Keadaan orang syukur ketika menerima kenikmatan bagaimana? Senang kepada Allah. Ya, maka orang yang bersyukur kepada Allah diberi oleh Allah apa saja senang. Kasih banyak senang, kasih sedikit juga senang. Apalagi yang dilihat bukan pemberiannya, tapi yang memberinya siapa? Gitu ya. Makanya orang kalau imannya benar ya marah hidupnya nggak ada susahnya, senang aja. Ya, makanya kata Rasulullah orang mukmin itu memang semuanya baik. Ya, dikasih kelebihan senang dia bersyukur baik, dikasih musibah sabar baik juga buatnya. Jadi baik semua. Bahkan kalau orang alim ya tidurnya aja ibadah. Ya kan? Orang alim itu tidurnya sama-sama tidur. Kita dengan orang alim sama-sama tidur. Mungkin lamaan dia, tapi tidurnya dia ibadah, tidurnya kita. Karena tidurnya ibadah, mimpinya bagus. Mimpi ketemu ya apa ya? Ulama, nabi boleh jadi. Karena kita mimpinya bukan ibadah, mimpinya ubur-ubur anjing, ubur-ubur apa asal. Bagaimana tidurnya ibadah? Karena para ulama, para kiai kalau mau tidur dalam keadaan toharoh. Kata Rasulullah, kalau orang tidur dalam keadaan suci, maka rohnya naik ke aras, sujud di sana dan berhenti sujud ketika orang itu bangun. Nah, sujud kan ibadah. Jadi selama tidur itu hakikatnya nih orang lagi sujud di atas. Apakah hebat? Itu kan ngajak pada kudu ya kalau tidur. Insya Allah ini nggak bakal direp-rep deh. Nah ini udah direp-rep tiap malam. Ayo begitu juga tawakal. Ya. Jadi tawakal ini juga adalah tersusun dari tiga, satu ilmu, keduanya hak, ketiganya amal. Ya. Nah ilmu ini merupakan dasar, kemudian amal adalah buahnya, sedangkan hal ini yang disebut dengan nama tawakal ini keadaannya. Nabda bi bayanil ilmi wal aswa wal musamma iman. Ya, kami mulai dengan menjelaskan ilmu, yaitu yang merupakan pangkal, merupakan dasar dalam tawakal. Ilmu dimaksud itulah yang disebut dengan iman. Ya, kenapa? Karena idil iman wa tasdik. Iman itu membenarkan wa kullu tasdikin bil qalbi fa ilmun.
segala apapun yang dibenarkan oleh hati itu ilmu. Apa sih dibenarkan oleh hati? Ya ilmu, Pak. Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu biji, lalu biji itu tumbuh jadi sebuah pohon mengeluarkan 7 cabang, tiap-tiap cabang mengeluarkan 100 ranting, tiap-tiap ranting mengeluarkan 1 buah. Berarti kalau orang infak di jalan Allah dibalas oleh Allah itu 700 kali lipat. Ini ilmu, tahu kita. Ya, ini namanya ilmu. Kata Nabi, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, maka semua yang ada di langit dan di bumi tidak akan bisa memberi madarat. Saya ingat dulu ya tahun 75 ya Kiai Umar Empek Lor, karena saya mondok di sana nih. Beliau itu mengijazahi kalimat ini Bismillahirrahmanirrahim gak ada satu-satunya, karena di daerah Gempol Selatan, Gempol Kidul itu ada satu kelompok di sana, satu kampung. Kalau ada orang baru ke situ, Pak, itu mesti diuji, ya. Nah, ini si santri ini datang ke sana, wah orang baru, ada warung, ambillah kopi, garam kopi teh. Begitu dan Kiai Umar pesennya, ya. Tiap kamu mau makan, mau minum, kalau di tempat yang kamu belum kenal betul, baca kalimat itu. Itu anak mau minum baca dulu Bismillahirrahmanirrahim begitu dipegang mau diangkat kacanya pecah, gelasnya betul, ya. Dan disediain lagi, udah kan dibaca lagi pecah lagi, ya, disediain lagi pecah lagi, langsung ke warung minta ampun. Bocah nggak ngerti kenapa bisa begini. Ya, jadi itu sudah beracun. Ini namanya pengetahuan, ini ilmu, ya ilmu. Wa idza qawiya sumiya yaqinan. Kalau pengetahuan ini menghunjam ke dalam hati betul-betul, itu namanya yakin. Namanya yakin. Kalau cuma sekedar tahu saja itu ilmu. Tapi kalau sudah menguat di dalam hati, itu namanya yakin. Makanya kalau yakin tidak berubah. Al-imanu yakinun. Al-yakin imanun. Yakin itu adalah iman semuanya. Kata Nabi begitu. Yakin ini jamaah, enggak cuma sekedar tahu, tapi sudah menghujam ke dalam hati. Jamaah rahimakumullah. Ayat tadi kita tahu dan kita imani, percaya apa dengan sabda Nabi, ya, firman Allah bahwa orang berinfak di jalan Allah, ya, Allah akan balas minimal 10 sampai 700, bahkan wallahu yudhi'u liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi bagi siapa yang dikehendakinya sesuai dengan semangat dan keikhlasannya. Sesuaikan. Ini kita tahu, tapi apakah kita yakin? Nah, ini masalahnya. Kalau sudah bicara yakin, ya mana? Ya, percaya dengan sabda Nabi, siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim semua yang ada di langit dan di bumi tidak bisa memberi madarat kepada kita. Percaya nggak? Yakin nggak? Yakin.
Kalau yakin, kalau saya bawakan racun setengah botol, ente minum, baca dulu itu, siap? Nah, ini masalahnya ini. Padahal kan nggak ada di bumi di langit yang bisa membuat madorot bahaya, nggak ada. Baca ini kata Nabi. Ini masalahnya keyakinan kita kurang. Jangankan kita, Habib yang mijazain Ratib Al-Haddad yang ada Bismillahirrahmanirrahim. Habib kasih jawab baca Bismillahirrahmanirrahim, racun. Mau nggak kira-kira dia? Beda dengan Khalid bin Walid Pak radhiyallahu anhu. Ngomong orang kafir. Enggak ada di langit dan di bumi yang bisa membuat madarat manusia. Ya, kalau bukan karena irodah dari Allah. Irodahnya Allah kata beliau. Ya, Nabi itu mengatakan baca ini enggak ada. Asal yakin. Kata orang kafir begini, udah Khalid enggak usah banyak ngomong. Yang penting bukti. Bisa nggak kamu buktikan? Ya, kata beliau. Apa? Nih, saya bawa racun. Ya, minum oleh kamu. Baca dulu itu. Terus, kalau saya minum dan saya tidak apa-apa, saya masuk Islam. Karena berarti Nabi itu benar. Tapi kalau kamu mati, saya tidak bertanggung jawab orang. Betul, kamu mau masuk Islam? Kalau saya nggak apa, ya saksikan semua orang. Mana racunnya kata Khalid bin Walid? Diberikan, diminum Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi la fis sama, diminum. Nggak apa-apa tuh Khalid. Kenapa? Yakin kepada sabda Nabi. Saya syukur. Ya, ini keyakinan itu begitu Pak. Subhanallah. Kadang-kadang saya ini minta daripada orang-orang tua kita, mau sekolah kita tinggi kok. Bapak-bapak kita ini SD nggak tamat, ngaji ya timbang-timbang doang Pak. Kerja cuma boleh maju, anaknya 8, 12. Nggak pernah mikir takut anaknya nggak makan, enggak Pak. Ya, ayo coba lihat. Lah kita ini sudah sarjana, orang S2 Pak, takut punya anak 4. Kenapa? Takut nanti anak enggak. Itu iya. Kami kata Allah yang memberi rezeki kamu juga anak-anak kamu, kami bukan kamu kata Allah. Oh kita ini sudah ditangkar rezekinya oleh Allah Pak. Ya, udah ditangkar oleh Allah. Kenapa ditangkar? Karena orang ini punya kadar berbeda-beda. Ini mah nggak boleh banyak-banyak nih rezekinya, segini aja. Nah, yang ini bisa, yang ini bisa. Allah yang menakar. Karena apa? Karena yang tahu betul siapa kita, yang menciptakan kita. Iya. Oh berarti memang saya baiknya begini. Ya salah, itu orang tuanya saya punya jamaah, punya anak 3. Orangnya kaya. Kata dia begini, kiai ini benar, kiai itu benar. Ulama itu sebenar banget. Saya waktu itu mau ngisi manasik haji. Kata saya bener apa sih dari tadi ente ngomong? Iya katanya Ustaz, kiai itu benar kalau punya anak harus banyak. Loh kenapa ente ngomong begitu? Ya Ustaz kan tahu sendiri saya punya anak 3. Yang pertama udah digondol sama suaminya. Yang kedua baru katanya sudah jadi dokter. Jam 9 malam masih ngobrol, pagi meninggal. Tinggal si bontot di Pak Ustaz. Perempuan semua anaknya. Si bontot kalau kawin dibawa lagi rumah lakinya. Ntar saya udah 2, mana nenek-nenek ada sepi banget gitu ya. Coba kalau anak banyak. Lagian kenapa di stop begitu kata saya. Ya saya kan Pak Ustaz nggak tahu kalau kehidupan saya bakal begini. Ya dari kampung ke Jakarta nggak punya modal apa-apa,
takut nggak bisa menghidupi anak. Emang ente yang menghidupi? Ya dulu nggak nyampe ke situ, Pak Ustaz, belum ngaji katanya dulu. Inilah pentingnya ngaji. Ya, ini jemaah Allah. Insyaallah. Nah kemudian mengenai yakin ini banyak sekali bab-bab yakin itu. Ya walakin abwabal yakin katsira wa nahnu innama nahtaju minha ila ma nabni alaihi tawakkul. Ya, kami hanya akan menjelaskan yang dibutuhkan, yaitu apa yang menjadi tempat terbangunnya di tawakal wa tauhid, yaitu adalah tauhid. Ya, tauhid itu mengesahkan. Dari kata wahada yuwahidu, tauhid menyatukan. Ini kalau bicara ini jangan lupa jadi ingat ceramahnya Al-Maghfurlah ya, Buya Sakur. Ya Sakur ini cerita begini. Di Arab itu sebenarnya dari dulu enggak semuanya penyembah berhala, ya, enggak semuanya menyembah berhala. Ada yang menyembah matahari. Makanya kan kita nggak boleh sholat sesudah asar dan sesudah subuh, karena mereka penyembah matahari itu sujudnya, ibadahnya itu menjelang terbenamnya matahari dan ketika terbitnya matahari. Maka kita orang Islam biar jangan menyerupai mereka, nggak boleh sholat sesudah subuh dan nggak boleh sholat sesudah asar. Ya. Ada juga menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah jin, menyembah malaikat, dan orang-orang Quraisy menerima, nggak ada masalah itu, Pak. Nggak ada masalah. Artinya kan cukup toleran orang-orang Quraisy itu, orang Arab itu. Tapi ketika Nabi membawa ajaran itu, belum mereka menentang. Kenapa? Gitu loh. Kenapa kalau mereka menentang? Apa iya Nabi itu salah berdakwah? Wah, kurang ajar kalau kita ngomong gitu, Pak. Nabi kok salah caranya berdakwah. Nabi itu urusan webinar apa? Ya, orang datang kepada Nabi Rasulullah, ya, amal apa yang yang paling baik? Kata Rasulullah, sholat di awal waktu. Nanya lagi Rasulullah, ya, ibadah apa yang paling utama, amal apa yang paling utama? Kata Rasulullah, sedekah. Datang lagi orang, Rasulullah, ya, amal apa yang paling utama? Kata Rasulullah, birrul walidain. Ada lagi nanya lagi Rasulullah, amal apa yang paling utama? Jihad fisabilillah. Rasulullah, apalagi pertanyaannya sama, Pak. Kata Rasulullah, baca Quran. Coba. Beda-beda, Pak. Kalau orang nanya sama saya, pertanyaannya sama, diajukan 5 orang. Mungkin saya kan jawabannya sama, Pak. Tapi kepada Rasul tidak, Pak. Kenapa? Karena Rasul tahu si A, si B, si C, si D, si E, dia tahu betul siapa dia. Dari mana tahunya? Nah ini waskitonya Rasul. Ya, waskitonya Rasul, Pak. Orang mau berobat ke dokter, apa yang dirasa? Nanya kalau dokter, Pak, karena dia nggak tahu penyakitnya. Rasulullah melihat orang yang sudah tahu ini penyakitnya. Makanya kata Rasulullah, sholat di awal. Ternyata setelah diteliti oleh ulama, kenapa Nabi beri jawaban beda? Oh, yang pertama, Pak, sedekahnya bagus, birrul walidainnya cakep, ya. Kemudian juga baca Qur'annya rajin, jihadnya rajin. Cuma kalau sholat terlambat dulu. Nah, ini penyakit ini. Yang kedua, sholatnya di awal waktu, Pak, jihadnya hebat, gitu. Kemudian juga baca Qur'annya luar biasa. Ya, sedekahnya luar biasa, cuma nggak baik sama orang tua. Maka kata Rasulullah, itu walidain. Yang lain nggak perlu diajarin oleh Rasul. Kenapa? Udah bagus. Yang nggak beres tinggal satu doang.
Itu berarti kan luar biasanya. Maka nggak mungkin Rasulullah salah dalam cara berdakwah, nggak mungkin. Itu ya. Nah, lalu apa? Karena Rasulullah mengajarkan wahada yuwahidu, tauhid, menyatukan, enggak ada yang nyembah ini, nyembah itu, nyembah ini, satu saja sudah, nyembah Allah. Itu yang mereka nggak mau, Pak. Kenapa nggak mau bersatu? Karena kepentingan mereka terganggu. Kalau bersatu, andai umat Islam nih sekarang ini bersatu, Pak, milih salah satu dia paslon yang 3, udah nggak akan ada yang bisa mengalahkan. Lalu kenapa bisanya pecah belah? Karena ada kepentingan masalahnya, Pak. Ya, sama-sama Tuhannya, tapi nabinya beda, jadi berbeda. Nabinya sama, kenapa bermusuhan juga? Karena madhabnya beda. Madhabnya sama, Pak, tapi kenapa nggak akur juga? Madhabnya sama, yang alirannya beda. Alirannya sama, Pak, tapi kenapa bermusuhan juga? Karena partainya beda. Partainya sama kok, Pak, tapi musuhan juga. Kenapa? Pilihannya yang beda. Jadi kita ini mau musuhan, mulu Pak aja karena beda. Asyik. Masih saya udah, nanti dilanjutkan lagi. Ini baru membahas tentang tauhid, ya. Nanti tauhid yang diterjemahkan dengan perkataan kita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebab kita suka membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Loh, kalau orang sudah baca yang sempurna imannya, Pak, baca yang bagaimana? Nah, ini yang tidak akan kita jelaskan. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam keadaan. Allah bimbing hati kita ke jalan yang diridhai dan dicintainya, dan semoga Allah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, anak cucu kita, sehingga selama hidup kita istiqomah dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan manakala wafat Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana taqabbal minna doa rojana sirah marina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok tanggal 1 ya. Tanggal 1 bulan berarti bulan Februari, Istighosah di Ihya Ulumuddin, ya. Nah, itu tadi tukang kambing udah minum kambing, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.